ya, al-walimah, walimatul urush, tentang pesta pernikahan. Di sini sudah pada nikah atau belum? Belum. Oh, mayoritas jomblo ya. Mayoritas masih pada single sendiri. Jadi nanti kita bahas tentang bab walimah. Kita baca Quran suratul Fatihah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih khususan. Syai'unillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai, adik-adik para karyawati TikTok Bogor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang perkara walimah, ini berarti berhubungan dengan akad nikah. Di sini semua berniat untuk menikah? Berniat, tapi kapannya belum tahu ya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ba'da Ramadan, ba'da Lebaran ada yang lamar. Ya, insya Allah langsung melaksanakan akad pernikahan. Nah, dalam Islam ada dua istilah. Yang pertama akdun nikah, yang kedua walimatul urus. Jadi kalau akdun nikah itu adalah akad yang mensahkan dua insan yang tadinya berbeda pikirannya, kemudian sifatnya, karakternya itu disatukan dalam akdun nikah, akad nikah. Saya terima nikah dan kawinnya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ya, halal, sah gitu ya. Itu akdun nikah. Jadi ada dua istilah, akad nikah dengan walimatul urus. Nah, yang menjadi wajib itu adalah perkara akad nikahnya. Saya mau tanya, yang mahal itu akad nikah apa walimahnya? Walimah itu, al-walimah itu disebutkan wal walimatul 'alal ursi mustahabbatun wal muradu biha ta'amun yutakhadzu lil ursi. Jadi walimah itu adalah jamuan makanan pasca pernikahan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, yang bikin orang terkadang berat mengentar-entarkan, udah nikahnya nanti aja deh, tunda lagi, tahun depan aja deh, besok berapa bulan lagi deh. Itu karena biaya akad nikah atau biaya walimah? Walimah ya. Seserahannya belum, beli isi kamarnya belum, lemari, toilet, kemudian lagi tempat tidurnya belum, mas kawinnya juga belum. Padahal yang jadi wajib itu adalah mahar. Karena mahar ini menjadi hak seorang perempuan dan menjadi kewajiban dari seorang laki-laki kepada perempuan. Orang banyak yang menunda pernikahan alasannya karena biaya walimah. Ya, kenapa mahal Ustazah? Ya karena kalau akad nikah di KUA juga jadi. Betul nggak? Akad nikah di masjid juga jadi. Akad nikah di dalam rumah yang penting ada wali, ada penghulu, diakui secara agama dan negara, itu jadi biayanya lebih murah. Tapi yang menjadi persoalan, menjadi muskilah, menjadi masalah utama adalah ketika harus banyak keluar biaya dalam perkara walimatul urus. Jadi walimatul urus ini maknanya untuk pesta pernikahan. Ini zaman sekarang yang hadir anak-anak Gen Z ya, milenial ya, ini disebutnya. Usia berapa di sini rata-rata? 30. Oh ya. 20 tahunan ya. Ada yang 22, 25, ini masuk dalam kategori anak-anak milenial. Nah, sekarang nikah zaman sekarang tuh mahal. Kenapa mahal? Satu, pestanya pengennya modelnya ABCD. Udah pestanya ABCD, yang kedua model pelampangnya harus yang ada lampunya kelap-kelip. Ya, pakaiannya harus fitting baju yang mahal, muanya, make upnya harus yang terkenal. Ya, kalau bisa dipakai para artis, yang make up artis ya, looknya harus seperti ini, souvenirnya harus yang mahal, ada bridesmaidnya.
Ya pokoknya teman-teman yang nanti bakal ngiring di tempat pelaminan tuh, berapa orang, 10 orang, itu harus dikasih baju satu-satu. Jilbabnya beda, sendalnya beda, tasnya juga beda, pouchnya beda lagi, buat biaya jahitnya beda. Akhirnya kita nikah niatnya bukan untuk mempersatukan kita dengan pasangan lagi, tapi untuk membahagiakan orang lain. Habisnya di situ duitnya. Maka hati-hati. Saya ada cerita, saya punya kawan ya, itu masya Allah waktu nikahan, nikahnya di hotel yang lumayan banyak pengeluarannya, belum biaya sewa dan lain sebagainya, itu kan lumayan ya, mewah pernikahannya juga. Tapi setelah nikah dia curhatnya itu mau minjem duit. Saya bilang buat apa? Dia bilang karena setelah pernikahan ini banyak utang yang harus dibayar. Orang habis nikahan dia punya utang wajar. Ada yang utangnya daging, ada yang utangnya catering, ada yang utangnya apa. Cuman paling beberapa saja untuk menutupi ya. Ini utang dia itu ternyata sebelum dia mengadakan pesta di hotel, dia punya hutang ke bank sekitar 250 juta untuk bikin pestanya. Walimatul urus. Ya. Jadi teman-teman di sini nggak apa-apa ustazah, saya nggak mewah-mewahan, saya nggak wow, nikahan saya nggak ala-ala princess gitu ya. Tapi yang penting abis nikah nggak punya utang, abis nikah nggak puyeng, abis nikah faham betul dan tahu sekali kira-kira yang prioritas kebutuhan apa. Oh kontrakan buat hidup sehari-hari, belum nanti kalau langsung dikasih hamil ya, punya anak oleh Allah, itu yang harus menjadi perhitungan. Nah di sini hukum walimatul urus, kalau akad nikah itu kan menjadi kewajiban ya. Nah walimatul urus ini bagaimana hukumnya? Wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Hukum walimatul urus atau pesta pernikahan adalah sunnah. Apa makna sunnah? Ada yang tahu? Ada yang tahu makna sunnah? Sunnah itu mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak dosa. Sekarang saya mau tanya, puasa Ramadan hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kalau ninggalin puasa Ramadan berdosa gak? Berdosa. Puasa Senin Kamis hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau ninggalin dosa gak? Tapi kalau mengerjakan pahala. Nah itu yang disebut dengan sunnah. Maka walimatul urus juga begitu. Orang yang ngadain walimatul urus, pesta pernikahan, kalau dia melakukan hal tersebut, melakukan pesta tersebut, jamuan makan buat orang-orang sekitar, saudara, tetangga, itu dihukumi sunnah, dapat pahala dia, karena sedekah sama orang-orang sekitar. Tapi kalau dia nggak mau ngadain, ustazah, saya mah pokoknya prinsip sama pasangan saya nikah cuman akad nikah di KUA aja, yang penting sah. Ya, ada dokumentasi fotografernya, udah, yang penting jadi begitu. Nanti nggak ada walimatul urus ustazah, ya boleh-boleh saja. Cuman di sini disunnahkannya adalah mengadakan walimatul urus. Berapa kisaran yang harus dikeluarkan? Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, tasduqul walimatu ala kulli da'watin li hadisis sururin. Ya, jadi istilah walimah itu mencangkup terhadap undangan-undangan perayaan karena sebab kebahagiaan yang baru datang gitu ya. Wa aqalluha lil muqsir syatun walil muqil ma tayassar. Teman-teman, ini harus difahami betul. Jadi orang yang ngadain walimatul urus, halo, assalamualaikum, masih hidup? Oke, saya lanjut ya. Orang yang mengadakan walimatul urus, di kitab ini Fathul Qarib ini disebutkan, bagi orang kaya maka dia minimal ketika ngadain walimatul urus itu harus mengeluarkan 1 ekor kambing untuk dijamu buat orang-orang sekitar. Itu yang kaya. Sekarang kalau yang kekurangan ustazah, bagaimana? Dia nggak kaya nih, kurang memang. Kalau bahasa kitanya mungkin miskin ya, gitu. Bagi orang miskin, walil mukil, orang yang kekurangan, mata yasaro, semampu dia. Semampu dia bisa ngasih makan apa? Aduh, saya cuma bisa ngasih aqua sama kue bolu-boluan doang.
Yang penting ngundang pada datang gitu. Alhamdulillah, itu matayasar semampu dia. Tapi bagi orang yang kaya raya, kelebihan harta, maka minimal dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Ini jadi pelajaran berharga buat teman-teman nanti yang mau menikah ya. Jadi kalau bikin walimah itu saran saya yang diperbanyak adalah di jamuan makannya, bukan di aksesorisnya. Kebanyakan kita fokusnya di aksesorisnya ya. Pokoknya pelaminannya tuh, tempat buat duduk pengantin itu harus kursinya dari emas. Model bunganya bunga yang hidup, jangan bunga-bunga yang mati gitu ya. Atau bunga-bunga plastik gitu. Wow, mahal lagi itu, beda. Karpetnya harus karpet merah semua. Boleh-boleh saja, cuman yang difokuskan dalam walimatul urus itu harusnya jamuan makanan. Jangan sampai kita make up udah bagus, baju pengantin cakep, maharnya besar, tapi makanannya kagak enak, kagak ada. Coba deh saya mau nanya teman-teman di sini, kalau datang ke nikahan kawan, diundang nih ke acara walimah, suka ada yang gibah apa enggak? Benar, gak ada yang gibah. Bilang ke temannya, shh, kenapa? Tuh lihat tuh alisnya jelek bener modelnya. Ini gua rasa muanya murahan nih katanya. Ini kata yang satu lagi, shh, nggak boleh ngomongin pengantin, fokus sama makanan. Ini ngomong-ngomong tadi gue makan rendang kagak kemakan, yang ada lengkuas mulu kegigit katanya. Itu kan gibahin tuh ya. Udah diundang tapi malah menggibahkan, hati-hati, nauzubillah, jangan sampai ini dosa buat kita gitu ya. Jadi untuk mencapai kesunahan walimah sebisa mungkin yang diutamakan adalah isi makanannya. Ya, ada orang ngadain walimah urus, pesta pernikahan, siang udah habis dagingnya. Ternyata bukan karena habis kekurangan, banyak digondol sama orang-orang, sama tetangga, sama saudara. Ada orang yang datang ke walimahan, dia ngamplop cuma 10.000, tapi yang dibawa satu keluarga besar. Ada nggak? Ada ya. Bahkan ada yang datang ke walimahan, dia bawa plastik sama Tupperware. Jadi nanti kalau ada yang enak, udah bungkus tuh pakai Tupperware. Nah, hati-hati, jangan sampai kita bikin malu diri sendiri ya. Kalau bisa tetap menjaga muru'ah, karena kesian juga pengantin dan keluarga yang sudah berusaha payah untuk bersedekah. Itu teman-teman sekalian. Wa anwa'uha kasiratun mazkuratun fil mutawwalat. Nah, tadi gini, kenapa orang kaya itu atau yang berkecukupan minimal dia ngeluarin walimah buat jamuan makanan minimal 1 ekor kambing? Ini pernah dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Zainab binti Jahsy, istrinya tuh, itu Rasul ngeluarin 1 ekor kambing yang akhirnya dimasak dibagiin sama para sahabat. Dan ada yang bertanya, Ustazah, kapan waktu walimah terbaik itu, kapan bagusnya? Ada orang yang dia akadnya hari ini, walimahnya seminggu kemudian. Ya, ada yang akad dulu deh hari ini, walimahnya pas habis lahiran anaknya. Ada tuh, waktu zaman-zaman Covid itu rame tuh. Saya punya kawan-kawan, dia cuma ngadain akad nikah karena nggak boleh kumpul rame ya sama pemerintah. Akhirnya ngadain walimahnya setelah Covid. Dan itu sambil gendong anaknya usia setahun. Jadi anaknya ikut jadi pengantin. Ya boleh-boleh aja. Bahkan kalau dalam satu riwayat, Rasul itu menganjurkan mengadakan walimatul urus pasca akad nikah. Ya, jadi akad nikah Rasul dengan Zainab itu pagi. Siangnya Rasul langsung bikin jamuan, ngundang para sahabat untuk menikmati walimatul urus itu. Ya. Jadi seperti itu, mau siangnya langsung boleh. Jadi kalau kita adatnya nih orang-orang sini, orang-orang Bogor apalagi ya, itu akad nikah pagi, kemudian dilanjut dengan walimahan. Tuh, pesta pernikahan dari siang sampai malam, ada yang dari siang sampai sore. Kalau yang dia di gedung di hotel paling cuma beberapa jam ya. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Imam Mawardi begini. Melihat dari bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya melakukan walimah itu setelah adanya al-wat'u, percampuran antara suami dengan istri. Mohon maaf, bahasanya agak vulgar, mohon maaf.
Jadi abis akad nikah, suami istrinya bercampur dulu, berhubungan suami istri, baru abis itu ngadain walimah. Gitu. Tapi kalau belum bagaimana Ustazah? Ya boleh juga, silahkan. Mau langsung juga boleh, mau setelah al-wat'u itu juga diperbolehkan. Ya. Nah, di sini disebutkan, jadi hidangan walimah itu banyak, wa anwa'uha kasiratun mazkuratun fil mutawwalat. Ya, dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan apa aja boleh, banyak, silahkan semampunya yang sekiranya bisa dijamu ke orang-orang sekitar. Wal ijabatu ilaiha. Ini tolong diperhatikan teman-teman sekalian. Wal ijabatu ilaiha ay walimatul ursi al wajibatun ay fardu ainin fil asah. Ya. Hukum memenuhi undangan pernikahan itu wajib, teman-teman. Fardu ain. Kita punya kawan nih sesama karyawati Tip Top, besok dia nikah minggu depan. Itu memenuhi datang ke situ itu wajib. Tapi di sini disebutkan tidak dengan walimah-walimah yang lain. Jadi kalau walimah khitan, walimatus safar, orang mau berangkat haji, umroh ya, kemudian walimah akikah, nah itu nggak wajib hukumnya. Tapi kalau walimatul urus itu hukumnya wajib. Ya, ini zaman sekarang anak-anak milenial luar biasa. Kadang-kadang ngasih undangan sekarang udah nggak pakai undangan, tapi via online, via undangan digital, betul ya? Bahkan di undangan digital itu sampai disebutin kalau tidak bisa berhalangan hadir, semoga bisa mendoakan kedua mempelai, plus mengirimkan, ya, mengirimkan transferan bisa lewat OVO, GoPay, apalagi itu, bank yang tertera di bawah ini ditaruh semua banknya tuh. Coba deh jujur, yang pernah transfer siapa? Ada nggak? Nggak bisa datang tapi kita transfer. Ada ya? Udah saya transfer aja. Cuman ketahuan bener tuh. Kalau cuman ngasihnya dikit kelihatan kan bukti transferannya. Nah itu zaman sekarang. Tetapi begini, lebih maslahat dan lebih baiknya kalau tidak ada halangan sama sekali untuk langsung datang ke pesta walimah karena hukumnya wajib. Nah sekarang ada yang nanya, Ustazah kalau hukumnya wajib berarti kalau nggak datang dosa. Betul. Kalau tidak ada uzur atau alasan syar'i. Apa alasan syar'inya? Di sini disebutkan ya. Ini amal ijabatu li ghairi walimatil ursyi min baqiyatil walaim falaisat fardhu ain. Jadi walimah-walimah yang lain hukumnya enggak fardhu ain sebagaimana walimatul ursy ya. Bal hiya sunnah. Wa innama tajibul ijabah li walimatil ursi aw tusannu li ghairiha bi syartin alla yakhussad da'il aghniya. Jadi boleh, jadi hukumnya menjadi sunnah atau bukan wajib lagi, atau boleh kita nggak datang walimah urus kalau ada beberapa syarat. Satu, pesta pernikahan itu ngundangnya cuman khusus orang kaya. Dan kita merasa ada perbedaan kasta di dalam pesta tersebut. Udah deh, bagusnya maslahatnya nggak usah datang daripada perbedaan kasta begitu. Yang boleh makan cuman orang kaya, yang orang miskin cuman boleh makan cemilan. Yang miskin kagak dapat souvenir, yang kaya dapat souvenir gitu. Misalnya ada perbedaan seperti itu, maka itu nggak lagi jadi fardu ain, tapi sunnah datangnya ya. Artinya datang boleh, tapi nggak datang ya nggak apa-apa juga. Yang kedua, wa ayyad'uhum fil yaumil awal fa'in awala masalah sata ayamin lam tajibul ijabah fil yaumis sani bal tustahab wa tukrahu fil yaumis salis. Orang itu ngadain walimah atau pesta pernikahan 3 kali. Saking kecukupannya, kayaknya dia ngadain pesta pernikahan 3 hari berturut-turut. Jumat, Sabtu, Minggu. Ustazah, apa saya wajib ngedatengin 3 hari tersebut? Di sini disebutkan yang wajib adalah untuk hari pertama. Wa ayyad'uhum fil yaumil awal. Jadi hari pertamanya aja yang kita datang. Kedua, ketiga itu nggak perlu datang lagi.
Atau hari pertama kita nggak datang, maka hari kedua yang menjadi wajib buat kita. Hari kedua kita nggak datang, hari ketiga yang menjadi wajib bagi kita. Sekarang kalau dia ngadain pesta pernikahan 3 kali, tapi nggak 3 hari berturut-turut. Misal, saking kayanya lagi yang saya bilang tadi. 1, dia ngadain hari akad plus ada resepsinya dikit tuh, makan-makannya. Yang kedua, dia ngadain pesta kebun di daerah mana, di Bogor misalkan. Yang ketiga, sebulan kemudian dia ngadain pesta di rumah suaminya. Mana yang wajib kita penuhi? Maka yang wajib dipenuhi adalah yang pertama. Kalau yang pertama nggak bisa, yang kedua. Pokoknya dari 3 itu, dari pesta walimah itu, yang 3 itu, salah satunya harus ada yang kita datangi. Ya, itu yang menjadi wajib. Enggak 3-3-nya menjadi wajib. Sampai sini ada pertanyaan terkait walimah? Kemudian ada uzur yang ketiga. Kita boleh nggak datang pesta pernikahan kawan kita kalau ada takhbib atau kitanya berpotensi jadi takhbib. Takhbib itu apa? Bahasa kitanya orang yang berusaha mengganggu rumah tangga orang lain. Ya, pelakor, apalagi. Udah mantan nih, datang ke nikahan mantan. Kalau teman-teman ke nikahan mantan diundang, datang apa enggak? Nggak usah, kenapa? Ini mohon maaf ya, saya agak miris ngelihat video-video yang beredar baik di media sosial manapun itu ada. Jadi mantannya nikah ya, padahal pacaran aja kan nggak boleh sebenarnya nih. Yang dianjurkan ta'aruf kalau dalam Islam ya, tapi disebutnya mantan. Nah, mantannya nikah, ketika mantannya nikah diundang dia dan dia datang lagi. Ya Allah, kalau saya jadi dia tuh datang aja saya ogah. Boro-boro udah saya skip semua, udah saya unfollow, block semua. Pokoknya kalau ada undangannya pun udah disimpan aja, dibuang aja dah. Daripada sakit hati, ibaratnya gitu ya. Ini datang. Ini banyak video beredar, datang mantannya. Begitu dia salam-salaman, sampai pelukan, sampai nangis-nangis, ada yang sampai pingsan. Ya, kan kesian sama pasangannya. Yang di situ, benar nggak? Ya Allah ya Rob, kita seperti tidak menghargai perasaan pasangan pengantin kita gitu. Lagian udah mantan ngapain diundang sih? Mau ngapain sih? Mau ngeliatin atau bagaimana? Mau bikin sakit hati atau mau bagaimana gitu kan? Jadi bagusnya kita yang menikah nggak usah ngundang, kita yang diundang nggak usah datang. Kenapa? Karena berpotensi tadi jadi takhbib, merusak acara, merusak hubungan orang lain. Jadi daripada kita datang nanti pengantinnya berantem, ya walimah urusnya nggak jadi sampai malam tuh berantem, pengantinnya yang satu kesurupan, yang satu kenapa gara-gara mantannya datang, dah bagus nggak usah datang. Jadi kalau berpotensi jadi perusak hubungan dan acara orang, bagus tidak usah datang, bahkan tidak wajib. Ya, atau kita udah punya suami, kita udah punya istri, ya begitu mau datang sama pasangan kita, kita tahu kita bakal ketemu si doi atau seseorang yang ya pernah deket sama kita gitu ya. Di pesta tersebut, oh kalau ketemu nih bisa berantem sama istri saya, bisa berantem sama suami saya, ya ini bisa manas-manasin rumah tangga saya. Itu untuk tidak menghadiri lebih baik. Jadi kalau ada yang model-model takhbib atau yang perusak rumah tangga, teman-teman harus difahami juga. Takhbib itu bukan cuman apa mantan, apa orang yang pernah kita suka, si doi yang bisa merusak rumah tangga kita, bukan. Tapi kawan yang mulutnya ember, suka bikin kacau rumah tangga orang. Itu juga kalau kita punya teman seperti itu dan dia hadir dalam walimah tersebut membuat kacau rumah tangga kita, bagusnya nggak usah hadir walimah, nggak apa-apa. Jadi tadi transfer aja sama teman kita atau kirim kado, maaf ya saya nggak bisa hadir. Alasannya apa? Ya kan ada si takhbib tadi. Ya jadi ada teman itu kan terbagi dua. Ada teman yang solih, ada teman yang tolih. Ya. Jadi kalau teman yang solih itu teman yang baik, yang ngajak kepada kebaikan. Tapi kalau teman yang tolih itu teman yang durhaka kepada Allah, yang kalau kita ngelihat wajahnya pengennya maksiat. Betul nggak?
Coba deh kita mandang kawan kita. Coba pandang ke kanan ke kiri samping kawan kita mukanya. Mukanya nih kira-kira ngajak kita ibadah apa ngajak kita maksiat? Ya. Coba pandang saling pandang coba. Ini kawan yang baik apa enggak gitu ya? Karena ada begini, ada teman yang kalau kita ngelihat mukanya kita makin giat ibadah. Kita baru berangkat kerja datang ke Tip Top, dia datang juga. Masya Allah, kalau kita ngelihat wajahnya nih, aduh pengennya sholat 5 waktu di awal, pengennya sholat duha, ya pengennya sedekah. Kenapa? Karena teman kita tuh apa ya, vibes-nya tuh positif gitu. Ya. Atau kalau kita ngelihat wajah teman kita yang tadinya kita pengen maksiat nggak jadi, Allah, gua kalau ngelihat wajahnya ingat surga neraka, ingat azab kubur gitu, saking ini taatnya nih teman kita, itu bagus ya. Tapi ada tipe kawan yang kedua, kalau kita ngelihat wajahnya tuh pengennya bikin dosa aja mau maksiat. Ini baru datang nih, assalamualaikum katanya, kita ngelihat wajahnya, alhamdulillah dia datang, kenapa? Ada gosip terbaru nih katanya. Ya, dilihat dari raut wajahnya. Nah itu jangan sampai kita jadi kawan atau teman yang ngasih vibes negatif sama kawan kita. Ya, jadi kalau ditemuin dalam satu acara atau walimatul urush, model-model yang kawan kita tuh ngajaknya gibah mulu, maksiat mulu, atau ngomporin rumah tangga, itu bagusnya nggak datang ke walimah juga nggak apa-apa. Atau mengatur waktu walimahnya dari pagi sampai malam. Kita tanya kawan kita itu, lo datangnya jam berapa? Siang. Oh kalau gitu saya sama suami datangnya malam, biar nggak ketemu, ya. Atau kalau acaranya cuma 2 jam di hotel, di gedung, ya udah bagus nggak usah datang daripada ketemu. Jadi itu syarat-syarat atau uzur syar'i yang diperbolehkan jikalau tidak menghadiri walimah urus. Ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ya silahkan. Kalau misalkan kita nikah undang teman tapi dia nggak datang, sebaliknya pas dia kan undang kita datang atau enggak? Ya gini, begitu kita ngundang dia nggak datang ya. Coba tanya alasannya, kemarin kenapa nggak datang? Kalau alasan dia uzur syar'i, misal tadi karena tahbib apa saja, satu karena dia tuh ngundangnya orang-orang yang kaya aja gitu kan, yang beda kasta. Yang kedua karena apa tadi? Undangnya sampai ke 3 kali. Ada undangan 3 kali, maka salah satunya aja yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah ada tahbib. Nih yang keempat nih. Yang keempat karena ada uzur yang lainnya, misalkan sakit, musibah keluarganya, atau dia benar-benar nggak punya duit buat datang ke tempat kita. Gak punya duitnya tuh bukan karena gak ada buat ngamplop, tapi untuk transportasi, untuk perjalanan. Kan ke tempat kita butuh misalkan bensin motor, bensin mobil, atau naik kendaraan gojek, angkot dan lain sebagainya. Dia benar-benar gak punya, lagi susah. Ya, jadi dia gak bisa hadir. Tapi di satu kesempatan lain dia ngado atau dia ngamplopin kita pas ketemu, maaf ya kemarin gak bisa hadir. Bagaimana kalau dia nggak bisa mendatangi undangan tapi ada urusan syar'i tadi? Maka kita kalau diundang balik kita wajib penuhi, gitu. Tapi kalau dia nggak ngasih, sebenarnya gini, dia nggak datang ke undangan kita, kan dia yang dosa. Kalau dia nggak ada uzur syar'i, yang penting udah kita undang, tadi hukumnya wajib. Tapi ketika kita diundang, kita datang karena kita tahu hukumnya, wajib. Ini kebanyakan nggak mau saling datang, dia aja nggak datang acara gue katanya. Ya, dia aja kagak ngado sama gue gitu. Dia aja kagak ngamplop, atau dia ngamplop cuma 20.000, ya gue balikin 20.000 lagi katanya gitu ya. Nah itu jangan sampai kita memberi karena ada something, ada sesuatu. Dia ngasih saya besar, saya balikin besar. Dia ngasih saya kecil, saya balikin kecil. Jangan. Tapi niatlah menikah ketika memberikan jamuan atau mengundang orang lain, niatnya untuk bersedekah, bukan untuk minta dibalas lebih. Ya, apalagi niat nikahnya, bikin walimahnya nyari keuntungan. Oh pokoknya kita bikin yang mewah aja, nanti insya Allah nih dapat hasil amplopnya mungkin lebih banyak lagi gitu. Ini biasanya kalau orang yang ngarepnya begitu, ujung-ujungnya malah dia
rugi. Ya, tapi kalau ya Allah saya niat ngadain walimah untuk menjamu bersedekah kepada orang-orang terdekat saya lillahi ta'ala, ternyata setelahnya Allah kasih kelebihan yang luar biasa. Ya, Allah kasih kelebihan luar biasa. Ini saya kisah sedikit, cerita sedikit, boleh nggak? Boleh. Ini kalau masalah cerita, ini ya. Dulu saya nikah itu sedikit modalnya ya, karena waktu itu juga nikahnya nikah muda sama suami dan kita masih sama-sama kuliah. Suami saya masih semester akhir, sayanya juga masih kuliah semester 5 apa 4 saya lupa. Benar-benar seadanya waktu itu, seadanya. Jadi cuman sekian yang kita miliki uangnya, ya udah dipakai buat acara walimah juga ya. Tapi alhamdulillah waktu itu banyak yang nyumbang di sini, artinya ngasih makanan, yang ngasih ABCD, jadi lebih berkah gitu kala itu. Kita nggak ada niatan, ya Allah saya pengen untung gitu, nggak ada. Tapi yang penting saya ngadain walimah, sah akad nikah, udah bisa jadi suami istri. Dan yang paling penting saya bilang sama suami saya gini, nanti setelah acara, kalau bisa saya kemauannya satu, saya bilang permintaannya, saya pengen udah ada tempat tinggal. Tempat tinggal di sini bukannya maksudnya diambilin rumah, tapi udah ada tempat stay, itu kontrakan gitu. Ya, jadi di situ suami saya tuh berapa bulan mau nikah itu sudah dipanjer kontrakan itu. Karena kita masih kuliah, jadi dulu nyarinya dekat kampus ya. Itu udah panjer, uangnya ke situ. Jadi yang lain-lain tuh nggak begitu, nggak apa-apa. Yang penting saya bilang ada tempat tinggal buat berteduh. Jangan sampai nanti setelah nikah malah boncos, bingung tinggal di mana, ya. Apalagi nih buat makan, saya bilang pisahin buat ke situ. Akhirnya ngadain waktu itu walimahan, alhamdulillah. Dan tahu nggak teman-teman, padahal misalkan yang kita keluarin tuh cuman sekian gitu. Mungkin waktu itu ingat-ingat saya tuh habisnya tuh ada kali 50 sampai 60 juta ya. Tapi itu duit kita nggak segitu. Duit kita tuh waktu itu yang kita punya paling cuman setengahnya dari 50 sampai 60 juta tuh setengahnya gitu. Ya, dan kita berpikir ya mudah-mudahan nanti ketutup setelah nikah. Kan kalau orang nikah rata-rata begitu ya. Alhamdulillah tuh ada aja nanti rizkinya ketutup. Dan ternyata ba'da walimah bukan lagi ketutup, malah luber. Kalau bahasa orang Bogornya ya, malah lebih berkah lagi, Masya Allah. 2 kali lipat Allah kasihnya. Jadi setelah nikah itu bukan cuma nutup yang harusnya ditutup, tapi juga ada kelebihan untuk kehidupan yang akan datang. Itu sampai bisa kebeli isi rumah tangga, walaupun masih ngontrak waktu itu. Ya, ada pegangan buat sehari-hari. Kita buat sedekahin lagi sama orang tua atau yang lain-lain, itu ada, Masya Allah. Saya bilang itulah makanya niatnya bukan untuk mewah-mewahan, tapi lebih kepada ya Allah saya niat buat halal, buat sah. Jadi suami istri, saya niat sedekah, insya Allah di situ. Kalau niat kita lurus, niat kita benar di sisi Allah, maka keberkahan insya Allah akan datang buat kita semua, gitu ya. Ya, jadi kalau dia nggak datang, kita diundang lagi, kita datang aja. Tadi juga malu gitu, aduh saya nggak datang kemarin, tapi kamu datang ya, gitu ya. Jadi balaslah keburukan dengan kebaikan, jangan keburukan dengan keburukan lagi. Insya Allah kita jadi manusia yang berbeda di sisi Allah, gitu ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup? Silahkan. Silahkan. Iya boleh, silahkan. Oh enggak, siapa yang mau hujat? Nggak ada netizen di sini, mah nggak ada. Sok silahkan, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan saya yang bertanya ya. Bukan saya. Iya nggak apa-apa ini. Mau memvalidasi gitu ya. Ini orang lain gitu. Iya silahkan. Kalau dalam pernikahan kan nggak semuanya berjalan lancar ya. Betul. Dari berikutnya. Terus misalkan ada pasangan yang sudah tidak harmonis. Tapi dia punya anak-anak yang masih sangat kecil. Dia bercerai, tapi masih tinggal lebih baik yang mana dia bercerai, tapi masih tinggal satu rumah karena anak-anak yang belum mengerti. Apa dia bertahan karena anak-anak yang belum mengerti? Ya,
begini, kalau dia bercerai dan masih dalam satu rumah itu nggak diperbolehkan sebenarnya, kecuali masih talak 1 dan talak 2 gitu ya. Itu kan beda kamar tuh, karena nggak boleh lagi, mohon maaf, hubungan suami istri ya, harus dengan akad baru atau harus ada kata-kata yang keluar dari suaminya, jadi saya merujuk kamu gitu, itu baru boleh balik lagi kalau masih talak 1 dan 2. Tapi kalau sudah talak 3, talak ba'in disebutnya, 1, 2 itu masih talak roji, masih bisa balik rujuk. Tapi kalau sudah talak ba'in yang ketiga, itu udah nggak boleh lagi serumah dan nggak boleh lagi, mohon maaf, akad baru atau suaminya tiba-tiba udah kita rujuk lagi, dia udah nggak bisa. Itu harus nikah muhalil. Nikah muhalil di sini suaminya nggak boleh mencampuri istrinya lagi, istrinya harus menyelesaikan masa idahnya. Setelah masa idahnya, istrinya harus nikah sama laki-laki lain dulu. Kalau dia udah nikah sama laki-laki lain, kemudian bercerai sama laki-laki yang kedua, baru dia boleh balik sama suami yang pertama. Itulah kenapa laki-laki nggak boleh sembarangan ngomong langsung talak 3. Ya. Apalagi dia daftar ke pengadilan, kemudian berproses sampai talak 3, dia nggak mau balik sama istrinya, nyeselnya luar biasa. Kenapa? Karena istrinya harus nikah muhalil dulu, nikah sama orang lain, gitu. Ya, tapi kalau masih talak 1, 2, mereka masih bisa rujuk nih ada permasalahan ya. Itu masih bertahan sama anak-anak, cuman beda kamar aja tuh. Suami di mana, istri di mana. Dalam masa idah, kalau suami pengen langsung merujuk atau dia menggunakan akad baru, itu langsung bisa balik. Gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang harus bertahan atau bercerai. Yang paling tahu keadaan adalah yang menjalankannya. Ya, kalau dirasa begini, rumah tangga itu sulit emang, semua banyak masalah ya. Tapi ada beberapa perkara yang kita boleh kok nggak bertahan. Kita boleh untuk mengakhiri. 1, misalkan KDRT. Kita nggak mau bertahan, udah berkali-kali di KDRT, kita mau pisah aja, boleh, silahkan. KDRT tuh nggak dimaafin tuh. Apalagi bukan sekali 2 kali, bukan ketidaksengajaan, tapi memang karakternya yang tukang KDRT, baik si istri ke suami atau suami ke istri, itu boleh untuk diceraikan. Yang kedua, perselingkuhan. Adanya orang ketiga, ya. Jadi misalkan terjadi perselingkuhan, sekali selingkuh dimaafin, habis itu ngulang lagi sampai beberapa kali. Istrinya takut bertahan bukan karena apa? 1, udah kecewa, sakit hati. Yang kedua, karena takut penyakit kelamin juga. Yang namanya suami selingkuh kan kita nggak tahu namanya penyakit HIV ataupun yang lainnya. Jadi dia lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangga. Itu boleh, silahkan, pilihan. Ya, tapi sekiranya suaminya selingkuh sekali, dimaafin, dikasih peluang, dia bertobat, nggak mengulangi sama sekali sampai akhir hayatnya, itu boleh untuk kita lanjutkan rumah tangga. Ya, begitupun KDRT, kalau dia ngelakuin sekali dan ternyata dia khilaf atau memang sebenarnya bukan karakternya, dia keceplosan begitu. Kemudian kita ngasih kesempatan sekali lagi, kita bikin materai atau tulisan, kalau kamu melakukan KDRT lagi jatuh talak, atau saya minta untuk dipulangkan, gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau berkali-kali diulangi kesalahannya, maka lebih baik untuk berpisah. Itu nggak apa-apa. Ya, maka sekali lagi kalau ada yang nanya, bertahan atau tinggalkan, kita yang paling tahu. Kalau sekiranya masih bisa dipertahanin, apalagi ada anak-anak, coba lihat anak-anak kita. Kadang emang kalau lagi masalah rumah tangga tuh, aduh, rasanya tuh udah ujung banget gitu ya. Cuman lihat lagi anak-anak kita. Soalnya sekarang orang mau cerai aja, itu calonya banyak loh. Betul gak sih? Calo-calo tuh yang mempermudahi gitu. Jadi kalau kita datang ke pengadilan agama, itu banyak tuh yang nawarin, Pak, Bu, mau cerai ya? Ayo, pokoknya bayar ke saya sekian juta, itu langsung kelar, langsung ketok palu, begitu tuh. Cuman berpikir lagi, kalau nanti cerai berarti sudah sampai talak 3, nggak bisa balik lagi sama suami, suaminya pun nggak bisa balik lagi sama istrinya gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan, sebisa mungkin ada perjanjian, coba dijalanin lagi, dikuat-kuatin lagi, ya. Karena nikah itu nggak semuanya enak, tapi ada juga ujiannya, ya.
Maka kalau ngelihat pernikahan jangan cuma ngelihat yang baper-bapernya aja, misalnya yang lagi FYP, yang lagi viral di Instagram, TikTok, ada orang nikah, aduh so sweet banget sih akad nikahnya, aduh cantik banget sih pegangan tangan begini gini. Nah itu kan cuma hari-hanya aja. Nanti hari-hari berikutnya ada aja pertengkarannya tuh. Kadang kalau nggak masalah ekonomi, masalah karakternya, sikapnya, ya, ketidakseimbangan rumah tangga, masalah anak banyak, ya. Jadi itulah rumah tangga. Namanya juga rumah tangga. Tangga itu naik turun nggak? Kadang naik, kadang turun. Kadang cinta kita naik, kadang cinta kita turun. Sama kayak iman itu rumah tangga ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi menjalaninya gitu ya. Ini kayaknya pada bengong karena belum rumah tangga mungkin ya. Ada udah juga. Jadi masih pada menerka-nerka ini karena tadi saya bilang Gen Z ya, anak-anak muda jadi kayak masih apaan ya gitu ya. Jadi kalau belum nikah itu ada istilah masih bisa mengakhiri ta'aruf tuh ya, kita ta'aruf nggak cocok masih bisa mengakhiri. Tapi kalau nikah nggak bisa, dikit-dikit cerai, berantem dikit udah kita cerai ya, nggak bisa. Itu ada ininya gitu ya, ada dan proses perceraian itu juga ribetnya, masya Allah itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan semua dalam berumah tangga. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Baik, satu lagi. Oh, oke, dua deh, boleh. Mbak, boleh? Oh, ini dulu ya, sebentar. Kenapa? Oh, misalkan dia nggak nyebut nama kita langsung, iya. Pembagian, maka gini, kalau diundangnya seperti itu nggak lagi fardu ain, tapi jadi fardu kifayah. Fardu kifayah tuh yang penting diwakilin sama salah satu dari divisinya, maka itu sudah gugur kewajibannya, ya. Tapi kalau bisa ngadoinnya patungan, bareng-bareng, jangan udah dia aja yang datang nih, dia yang paling banyak duitnya udah katanya. Dia yang ngewakilin, jangan begitu juga, ya. Jadi siapa dari divisi itu berapa orang yang bisa hadir, silakan hadir, nanti PT-PT ya, patungan ya, untuk ngasih hadiahnya boleh. Tapi kalau mau datang semua itu juga boleh, ngasih amplopnya masing-masing kalau bisa. Jangan ngasih kado satu, harganya murah, datang rame-rame satu divisi, nah itu nggak enak juga ya. Ya tergantung, seperti itu sih. Tapi kalau dikhususkan nama kita langsung, misalkan Erna dan suami gitu, atau siapa namanya dan pasangan, nah itu maka fardu ain, hukumnya wajib kita memenuhinya langsung, ya, nggak bisa diwakilkan. Silahkan, Teh. Kalau misalkan istri lagi puasa tapi suaminya lagi. Iya. Iya, ini ada yang nanya, kalau istri lagi puasa tapi mohon maaf suaminya mengajak hubungan suami istri, ya. Nah, ini nggak apa-apa kok, pertanyaan yang udah lumrah ya bagi pasangan suami istri. Harus dibatalkan atau enggak puasanya? Batalin apa enggak? Kalau itu puasa wajib Ramadan, maka haram membatalkan puasanya. Nggak boleh. Kenapa? Karena mohon maaf, melakukan hubungan dengan suami di siang hari di bulan Ramadan itu harus bayar kafarat. Kafaratnya itu apa? Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu kalau bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan itu puasanya puasa wajib. Jadi lebih baik mempertahankan daripada harus mengikuti apa kata suami dan kasih tahu ini dosa, nggak boleh. Ini puasa wajib Ramadan. Tapi berbeda kalau puasanya puasa sunnah. Puasa Rajab, Ayamul Bid, Senin Kamis. Kalau kita puasa, Daud kan sunnah tuh. Kalau kita puasa, sebisa mungkin puasa sunnah itu izin dulu sama suami. Karena kan sunnah, izin sama suami wajib. Jadi begitu malam bilang, beb gitu ya, manggilnya apa beb gitu ya, atau suamiku gitu. Ya kalau belum punya anak biasanya masih gitu ya. Yang aku besok mau puasa nih. Puasa Daud gitu ya, atau puasa Senin Kamis, boleh nggak yang? Oh jangan dulu deh, udah, kata suaminya.
Ya, jangan dulu. Oh ya udah, kalau gitu saya nggak puasa. Atau tiba-tiba kita lupa izin, tapi kita udah berniat puasa nih. Karena puasa sunnah kan boleh niatnya di pagi hari ya. Beda dengan puasa wajib, udah pernah saya sampaikan. Ketika itu dia puasa. Pas di pertengahan kata suaminya, batalin deh. Masya Allah, saya ini harus dipenuhi kebutuhannya misalkan. Mau nggak mau membatalkan lebih wajib. Karena itu puasanya sunnah. Kan sunnah di sini kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Gitu ya. Jadi lebih baik membatalkan kalau itu puasa sunnah dan suaminya memang memiliki kebutuhan terhadap kita, gitu ya. Tapi kalau suaminya pengertian, ya udah ntar aja deh nunggu maghrib gitu ya. Kalau udah maghrib baru ya alhamdulillah. Cuman kalau tetap maunya saat itu juga dibatalkan kalau itu puasa sunnah. Gitu ya teman-teman ya. Ya ada sudah ya, karena sudah 8:30. Saya nggak bisa lama-lama karena ada acara lagi ke Tangerang. Mohon doanya, mohon fatihahnya, keridhoannya, doain ya teman-teman ya. Insya Allah ini saya udah masuk 8 bulan sebenarnya nih. Udah, amin insya Allah nih kalau nggak ada halangan bulan depan udah HPL-nya gitu ya, perkiraan lahirnya. Mudah-mudahan dimudahkan, disehatkan, insya Allah. Teman-teman yang hadir juga yang belum menikah mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sudah ada jodohnya dimudahkan mudah-mudahan untuk acaranya, dimudahkan rizkinya, dan insya Allah yang hadir semua jadi hamba yang taat. Kita sampai ke bulan suci Ramadan. Jangan lupa ini lagi bulan Rajab, sering-sering doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ya Allah, kasih kami kesempatan untuk masuk ke Ramadan yang akan datang mudah-mudahan ya. Terima kasih semua, mari sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pantas ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada door prize nih ya? Iya. Oh ini saya ngasih pertanyaan ya? Saya ngasih. Dikit aja deh, nanti 2 lagi pas selamat aja ya. Ya, pertama silahkan jawab ya teman-teman ya. Apa saja uzur syar'i kita boleh nggak datang pernikahan? Silakan, Teteh. Pesta itu kalau misalkan diundangnya sama orang-orang kaya doang. Terus itu orang itu kalau misalkan diundangnya 3 kali. Terus kita boleh datang, kita boleh tidak datang kalau misalkan ada tahbib, kalau nggak pelakon. Ya. Orang yang ngomporin pokoknya ya. Ya, kayak orang sakit, punya uang. Gitu kan? Ya, betul ya. Gitu kan ya teman-teman ya? Ya, selamat ya Teh ya. Alhamdulillah, ini voucher umroh ya. Amin, insya Allah. Sekarang yang kedua, hukum mendatangi walimah-walimah selain walimatul urus apa hukumnya? Misalnya ke akikah, hitanan ataupun yang lainnya. Ya, silahkan. Apa hukumnya? Hah? Kalau walimatul urus kan hukumnya apa tadi? Wajib. Tapi kalau walimah-walimah yang lain? Sunnah. Dijawab semua ini. Lagi, bagi orang kaya tadi disebutkan berapa minimal dia harus keluarkan ketika walimah? Ya silahkan yang baju kuning. 1 ekor kambing. Baik, ini ya nanti selanjutnya sama Pak Selamat ya, insya Allah ya. Baik teman-teman akhwat, para karyawati, terima kasih. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amin ya Allah.